itu menurut elu. Betul? Kalau lempengan bergeser memang benar Pak secara sains. Tetapi kalau bumi telah muntah, air telah muntah, masjid rumah Allah dibuat roboh, ada sesuatu yang Anda kerjakan yang membuat Allah tidak ridho dengan perkara. Saya tadi lewat masjid apa itu yang rusak parah. Harusnya rumah Allah dilindungi, tidak dibikin roboh. Sekarang pertanyaannya, kenapa rumah Allah saja dibikin roboh? Gempa ini gak terjadi cuma zaman sekarang Bapak Ibu. Kaum Su'aib, kaum Saleh, semua dilanda gempa. Dan ternyata apa yang mereka lakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Coba ini saksi bisu antara sains dengan ancaman Allah. Kenapa Palu itu mengalami likuiditas? Belum pernah di Indonesia rumah ke bawah, yang dibawa ke atas setelah itu dibakar sama Allah. Masuk ke bawah Pak, yang bawa ke atas setelah itu terbakar semua. Dan itu yang menjadi perbincangan dunia. Kenapa Palu mengalami likuiditas? Tanah bergerak seperti blender, rumah masuk, air muncul keluar, setelah itu Allah kasih api di dalamnya. Naudzubillah. Sekarang apa yang terjadi? Kenapa? Coba kita lihat apa yang terjadi sampai Palu dibikin seperti itu loh. Dan dunia tercengang dengan peristiwa likuiditas Palu di Indonesia, sebab belum terjadi di dunia. Dan itu terjadi di negeri kita. Ternyata sudah 3 kali pemerintah Palu merayakan Palu Nomoni. Nomoni? Palu Nomoni. Apa itu Palu Nomoni? Satu tradisi yang di dalamnya ada balia, pengobatan yang mengundang roh-roh untuk mengobati manusia. Dan ternyata roh itu datang Pak. Saksi mata, saya punya paman yang bawa kendaraan. Ketika itu terjadi, semua anjing melongo. Dan dalam satu hadis, kalau anjing melongo, itu pertanda apa? Dia melihat jin dan setan. Dan pada hari itu semua rata-rata yang diobati kesurupan. Setelah itu kambing dikeluarkan, lalu ditombak hidup kambing itu, ditombak hidup, dan airnya dibuang ke laut dan disedekahkan ke laut dalam rangka minta keselamatan kepada penghuni laut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada 2 daerah yang dihancurkan, hancur. Yang pertama Petobo dengan Balaroa. Ternyata saya tanya, ada apa dengan Petobo? Petobo itu tempat selingkuh. Istriku, istrimu, istrimu, istriku. Jadi tradisi tukar-tukaran istri sudah biasa. Kemudian di Petobo juga dilaksanakan kontes pemilihan LGBT, pemilihan homoseksual dan lesbian. Dan itu media asing yang memberitakan, dan masyarakat Palu baru tahu kalau di sana hidup 1.300 pasangan homoseksual. Ternyata kita baru tahu bagaimana Palu keadaan sebenarnya. Ustaz, kalau dikaitkan dengan ayat, mari kita buka Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri beriman, bertakwa, lafatahna 'alaihim barakah, Allah turunkan berkah, bukan bencana. Bapak tahu di Madinah gempa sekali itu sudah menghebohkan, dan mereka berdiri bertobat semuanya. Umar bin Khattab paling tegas, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa. Akhirnya
belum lagi pernah terjadi gempa selain sumur hidup. Tetapi di Indonesia gempa sudah seperti hajatan tahunan. Kenapa? Dan kita lihat Al-A'raf ayat 97. Afa amina ahlul qura ayat yahum ba'suna bayatallahum naimun. Apakah mereka tidak sadar bencana yang rata-rata datang pada saat menjelang malam, saat mereka akan tidur? Ternyata di Palu setelah maghrib menjelang isya. Rata-rata bencana malam hari. Di ayat bawahnya awa amina ahlul qura ayat yahum ba'suna duha wa hum yul'abun. Apakah mereka tidak sadar bencana yang datang ketika waktu duha? Dan tsunami di Aceh tahun 2004 terjadi jam 7 pagi waktu duha. Kalau Allah ingin membinasakan satu kaum, Pak, biasanya dihilangkan dengan bencana. Kalau Allah ingin menghancurkan satu kaum, maka semuanya akan dihancurkan dengan bencana. Afa amin ahlul qura fala ya'min ahlul qura. Tidak ada yang bisa selamat illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang menentang kepada Allah. Jamaah, apakah Mamuju? Kenapa ada gempa di Mamuju? Bisa tolong jelaskan kepada saya? Jangan sampai berkata tidak ada apa-apa. Tolong. Kenapa pinggir pantai menjadi sasaran? Karena rata-rata pinggir pantai sarang maksiat. Hotel-hotel pinggir pantai, pantai-pantai pinggir pantai, semua ada banyak sesuatu yang terjadi di sana. Jamaah, ini orang Lombok. Saya culik. Kenapa saya culik? Karena orang baik. Saya jadi ini asisten saya. Saya diajak ke Sembalun, Pak, kaki Gunung Rinjani, Lombok, terjadi gempa pada tahun 2018 jam 11 malam. Luar biasa. Padahal Lombok itu negeri 1000 masjid, negeri 1000 pesantren. Tetapi pusat gempanya berada di kaki Gunung Rinjani yang tiap hari ada banyak orang hiking naik ke atas gunung, perempuan dan laki-laki tanpa mahram. Dan ternyata setelah gempa tim besar ke atas gunung, apa yang terjadi? Di atas gunung ditemukan ratusan kondom bekas berserakan. Sekarang saya mau tanya, siapa yang pakai kondom di atas gunung? Monyet. Monyet pakai kondom. Bukan monyet, tapi manusia yang berakhlak monyet. Berarti apa? Di atas sana pusat persirahan, Pak. Ketika bumi bergoncang, air muntah, longsor terjadi, banjir di mana-mana, pertanda wa ma asabakum min musibatin fabilat kasabat aydikum. Ada musibah yang disebabkan oleh tangan-tangan kalian sendiri. Tolong Mamuju introspeksi. Jangan sampai datang kembali. Mari kita kembali kepada Allah. Saya nggak tahu ceritanya ada apa dengan Mamuju ini. Saya nggak tahu, belum dapat sumbernya. Mudah-mudahan nanti ada sumber yang mengatakan, Ustaz, ternyata. Kalau sudah saya tahu, saya siarkan seluruh Indonesia. Semoga ini pelajaran buat kita. Negeri-negeri yang dilanda bencana sebab mereka berbuat maksiat dan dosa kepada Tuhannya. Bapak tahu nggak, Pak? Saya jalan-jalan sekitar Mamuju, menangis melihat indahnya pantai, tumbuhan, dan di Arab, di Tarim, kotanya seperti kota batu bata. Tumbuhan nggak ada, rumput nggak ada. Negeri kita, Jannatul fil ard, surga dunia. Apa yang tidak ada di negeri kita? Rumput, gunung, pantai, lautan, buah, permata, emas, semua ada di negeri ini. Harusnya negeri ini menjadi bangsa yang bisa memimpin dunia karena serpihan surga yang diturunkan di muka bumi. Lalu pertanyaannya, kenapa negeri ini tidak bisa memimpin dunia? Karena maksiat dan perbuatan umatnya yang tidak bersyukur.
bersyukur kepada Allah. Coba Pak, kita punya gunung emas ya. Indonesia gunung emas di mana-mana, gunung perak di mana-mana, gunung nikel di mana-mana, raja aspal di mana-mana. Apa yang tidak ada di negeri kita? Arab minyak pun kita punya. Sampai orang Arab kalau datang ke Indonesia, Jannatul Fir'aun, inilah miniatur surga yang Allah turunkan di Quran. Kita biasa aja kalau melihat air sungai yang mengalir. Orang Arab melihat sungai, air sungai yang mengalir, karena di Arab nggak ada sungai. Kita biasa melihat sungai, karena tiap hari melihat sungai. Berarti harusnya kita bersyukur kepada Allah karena Anda berada di miniatur surga. Anda berada di negeri yang sebenarnya surga akan Allah turunkan di muka bumi. Cuma itu tadi, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Kalian terlalu banyak mendustakan Allah, wahai hamba Allah. Kalian terlalu banyak mendustakan rasa syukur kepada Allah. Kalian terlalu bermaksiat kepada Allah. Kalian mengotori negeri ini dengan perbuatan zina. Kalian mengotori negeri ini dengan perbuatan maksiat. Kalian mengotori perbuatan ini dengan kezaliman, mengambil hak yang bukan hak, menzalimi manusia, menghukum yang miskin, membebaskan yang kaya. Maka negeri ini akan sakit dan hancur untuk selama-lamanya selama kita tidak berbenah diri untuk meningkatkan kewaspadaan, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, mari kita bersama-sama hari ini introspeksi diri, memperbaiki diri. Apa yang sudah kita kerjakan kepada Allah? Ibu, apa yang sudah ibu berikan untuk Rasul? Bu, apa yang kita berikan untuk Rasulullah, Pak? Bapak tahu, Pak, menjelang sakaratul maut, menjelang kematian Nabi, ini nazar sudah di sini, Pak. Apa yang Rasulullah panggil? Ali, Ali, tangan, Ali, sini, dekatkan telingamu di bibirku, Ali. Ali mendatangi Nabi, didekatkan di bibir Nabi. Apa yang Rasulullah ucapkan? Ali, ummati, Ali, ummati, Ali, ummati, as-salat, as-salat, as-salat. Katakan kepada umatku, jangan tinggalkan salat. Ali, ummati, as-salat. Begitu luar biasanya Nabi memanggil kita, memanggil Anda, diperjuangkan menjelang azab, menjelang nafas lainnya. Ummati, coba bayangkan Bu, Nabi masih memperjuangkan Anda. Kita ini diperjuangkan, mati-matian Nabi memperjuangkan kita. Yang diusulkan adalah solat dari umatnya. Ummati, as-salat. Ternyata memang benar, akhir zaman masjid semakin kosong, benar? Apakah masjid ini kalau sholat subuh sebanyak sholat Jumat? Pantas masjid sebelah dirobohkan semua. Megah, menara, menantang, ruangan luar biasa. Yang sholat itu aja sendiri. Krisis, Pak. Umat ini sudah meninggalkan masjid. Padahal Nabi memperjuangkan kita lahir dan batin. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan untuk Rasulnya? Apakah kita sudah sempurna menjalankan sunnah-sunnahnya? Apakah ibu tergolong orang yang tidak pernah meninggalkan tahajud tiap malam? Apakah bapak tergolong selalu istiqomah duha 4 rakaat tiap hari? Apakah puasa Senin dan Kamis sudah rutin menjadi agenda pendekatan diri kepada Allah? Apakah membaca Quran tiap hari disentuh, atau jangan-jangan handphone yang sering Anda sentuh daripada Quran? Krisis. Kita krisis pikir. Karena apa? Kalau tadi Bapak Hasim mengatakan kita kena virus yang namanya corona, ternyata umat sudah terjangkit virus yang lebih jahat daripada corona.
Corona cuma menerjang imun, tetapi virus yang satu ini telah menjangkiti iman. Apa kata Nabi? Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalitu illa qas'atiha. Hampir saja kalian seperti hidangan yang diperebutkan oleh musuh-musuh kalian. Wa qala qailun wa qillati nahnu yawma idzin. Apakah pada saat itu kami sedikit ya Rasulullah? La, bal antum yawma idzin katsir. Pada akhir zaman nanti kalian banyak, tetapi kalian tidak berkualitas. Akhir zaman banyak, Pak. Umat Islam itu banyak, tetapi kalian tidak berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Guthaun kagusail lail. Sebab Allah telah mencabut rasa takut. La yazal fi anna Allah min suduri adui kumul mahabbata minkum. Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. La yaghfanna Allah fi qulubikumul wahan. Dan Allah tanamkan satu virus dalam tubuh kalian bernama al-wahan. Al-wahan lebih jahat daripada corona. Dan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal wahan?" Apa itu wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Akhir zaman orang terlalu cinta kepada dunia tapi tidak mempersiapkan amal menuju mati. Bukankah semua yang di sini pasti mati? Betul? Kita tinggal menunggu saat, betul? Lalu kenapa Anda membetulkan kematian tapi perbekalan kita menuju mati seadanya? Kita ini pasti mati, tapi kenapa bekal Anda seadanya, Pak? Tahajud bolong-bolong, duha bolong-bolong, puasa bolong-bolong, sedekah jarang. Maka mohon maaf, Anda bisa membeli handphone 3 juta rupiah, tetapi apakah masuk kotak amal Jumat juga 3 juta rupiah? Betul? Betul? Anda bisa membeli TV jutaan rupiah, motor puluhan juta. Pertanyaannya, karena akan masuk infak kotak amal masjid puluhan juta saja motor? Karena kita terjebak penyakit virus yang namanya wahan. Ini lebih jahat daripada koromon, alias corona. Corona gak ada apa-apanya, tapi kalau sudah wahan akan menghancurkan kita lahir dan batin. Ya, tapi jamaahnya mau terus duduk. Ganggu saja itu, Pak. Konsentrasi dia bubarkan. Iya, betul, jam 10. Kan jam 12 bubar. Jamaah